Di video kali ini, saya mau buat donat kentang tanpa mixer. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama di dalam wadah siapkan 160 ml air hangat. Lalu masukkan 90 gram gula pasir setara dengan 6 sendok makan. Lalu aduk-aduk sampai gulanya larut. Setelah larut, lalu kita campurkan dengan 2 butir telur. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Tujuan telur dimasukkan ke larutan air gula supaya nanti adonannya lebih cepat tercampur rata, karena kita tidak menggunakan mixer ya teman-teman. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 600 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar setara dengan 60 sendok makan. Lalu tambahkan 8 gram ragi instan setara dengan 2 sendok teh penuh. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 200 gram kentang yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan. Lalu masukkan campuran telur, gula, dan air. Lanjut kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan. Uleni sampai tercampur dengan rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Berat kentang sebanyak 200 gram setelah dikukus ya teman-teman. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, lalu masukkan 60 gram margarin setara dengan 4 sendok makan, setengah sendok teh garam. Lanjut kita aduk-aduk, kita uleni sampai adonannya ini kalis. Supaya adonannya lebih cepat kalis atau tercampur rata, lanjut kita uleni di atas meja. Kita uleni seperti teknik mencuci baju. Nah, ini tekstur adonan saya masih sangat-sangat lengket di tangan dan lengket di meja. Supaya adonannya tidak begitu lengket, tambahkan tepung terigu secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Lanjut kita uleni sampai adonannya kalis atau tercampur dengan rata. Untuk penambahan tepung terigunya, pastikan ditambahkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kalau adonannya tidak begitu lengket, tidak perlu menambahkan tepung terigu, karena setiap tepung yang kita gunakan kelembapannya berbeda-beda, dan setiap telur yang kita gunakan ukurannya juga berbeda-beda ya. Setelah sekitar 25 gram saya tambahkan tepung terigunya. Ini tekstur adonannya tidak begitu lengket. Kalau hanya lengket sedikit tidak masalah, tidak perlu menambahi tepung terigu lagi. Cukup dengan mengolesi minyak goreng ke tangan atau telapak tangan kita supaya adonannya tidak lengket di tangan. Ingat, tidak perlu menambahkan tepung terigu lagi ya teman-teman, karena kalau terlalu banyak menambahkan tepung, nanti hasil donatnya bisa keras. Nah, ini adonannya sudah kalis atau tercampur dengan baik. Selanjutnya bulatkan adonan, kemudian masukkan ke dalam wadah. Lalu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Setelah itu istirahatkan adonan sekitar 1 jam atau 60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah sekitar 1 jam diistirahatkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu buka tutup adonan. Kemudian olesi lagi tangan atau jari kita menggunakan minyak goreng. Lalu kempiskan adonan menggunakan jari. Nah, ini adonannya tanpa di mixer. Setelah kita proofing sekitar 60 menit sudah kalis elastis. Disebut kalis elastis apabila kita rentangkan adonannya tidak gampang sobek ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan keluarkan adonan. Kemudian bulatkan kembali atau rounding kembali. Setelah itu bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 24 bagian, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 50 gram. Untuk besar kecilnya adonan sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah seluruh adonan selesai dibagi, tutup adonan supaya permukaannya tidak kering. Lalu ambil satu adonan, kemudian kempiskan menggunakan jari supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Selanjutnya bulatkan atau rounding. Bulatkan sampai permukaannya mulus supaya nanti hasil donatnya cantik. Setelah itu taruh di atas loyang yang ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding.
Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau dironding seperti ini, kemudian kita kempiskan atau pipihkan adonan menggunakan telapak tangan. Supaya adonannya tidak lengket di telapak tangan, taburi telapak tangan kita dengan tepung terigu tipis-tipis. Setelah itu lobangi atau bentuk adonan. Untuk melobangi adonan, saya gunakan tutup botol hand sanitizer yang sudah saya cuci bersih. Selain menggunakan tutup botol, bisa menggunakan spuit ataupun yang ada di rumah ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibentuk atau dilobangi. Ingat, adonan yang pertama dilobangi adalah adonan yang pertama kali dironding. Karena loyangnya kecil, saya pindahkan sebagian adonan supaya mengembang dengan sempurna. Selanjutnya, tutup adonan menggunakan kain bersih. Istirahatkan adonan sekitar 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah sekitar 30 menit diistirahatkan, buka tutup adonan. Ini adonannya sudah siap digoreng atau pas proofing. Adonan yang pas proofing, apabila kita sentuh menggunakan jari, dia akan meninggalkan bekas jejak jari kita dan akan kembali perlahan ke bentuk semula. Apabila diangkat, adonannya terasa ringan dan berubah bentuk menjadi 2 kali lipat, itu artinya siap digoreng. Dan ini minyaknya sebelumnya sudah dipanasi. Kemudian masukkan adonan satu persatu ke dalam penggorengan. Supaya lubangnya tidak tertutup, goyang-goyang tengahnya menggunakan sumpit. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kalau ada gelembung seperti ini, bisa kita tusuk menggunakan tusuk sate secara perlahan. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Lanjut kita goreng tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nah, ini sudah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, tandanya sudah matang. Kemudian angkat lalu tiriskan. Supaya hasil donatnya tidak kempes ataupun keriput saat digoreng, pastikan waktu proofing adonan sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Karena semakin panas suhu di dapur atau di daerah kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Kemudian adonan yang pertama kali digoreng adalah adonan yang pertama kali dironding dan dilobangi. Dan sebelum menggoreng adonan, pada saat memproofing adonan yang kedua kali, minyaknya sudah bisa dipanaskan ya teman-teman. Nah, ini hasil donatnya sama sekali tidak keriput, tidak kempes, white ringnya juga keluar, kokoh, gembul walaupun tanpa di mixer. Setelah itu beri topping. Di sini saya topping menggunakan gula donat. Selain ditopping menggunakan gula donat, bisa ditopping menggunakan coklat ataupun meses ya teman-teman. Nah, ini dia donat kentangnya sudah jadi. Donat kentang ini tanpa menggunakan mixer, hasilnya sangat cantik. White ringnya keluar, sama sekali tidak keriput ataupun kempes. Teksturnya ini super duper empuk banget, lembut banget, selembut kapas. Ini benaran super duper empuk ya teman-teman. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Supaya tekstur donatnya tetap empuk dan lembut walaupun sudah bermalam, pastikan disimpan di dalam wadah tertutup atau kedap udara ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.